guys, welcome back to my YouTube channel. Halo guys, kalian semua apa kabar? Udah lama banget kita nggak berjumpa. Bener-bener kayaknya aku mesti ada yang ngomel-ngomel gitu ya. Please omelin aku di Instagram, di komen kenapa nggak upload-upload. Itu supaya aku rajin gitu loh. Ngedit video kayak gini tuh aku bisa mikirnya lama gitu untuk ngedit. Karena juga kesibukan. Aku minta maaf banget ya. Gimana kalian semua kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Di rumahnya sekarang lagi dingin banget. Aku nggak kuat untuk keluar pergi main-main gitu. Makanya kayak nggak ada. Kayaknya kalau misalkan aku cuman video-video di depan kamera kayak gini, kayaknya bosen banget kalian bisa dengerin aku ngoceh terus-terusan. Tapi gimana dong, aku pengen keluar, itu dingin banget. Aku tuh nggak bisa karena aku punya alergi dingin. Maklum ya, biasa panas-panasan soalnya ya kan. Hari ini aku mau nge-renew lagi tentang video aku yang udah lama banget, itu kayak tahun 2019 juga kayaknya. Aku mau nge-renew tentang dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan untuk menikah dengan warga negara Indonesia di Indonesia. Menikahnya dengan siapa? Otomatis pasti nikahnya dengan WN Rumania. Ini banyak banget request karena video aku yang lama ini nih teman-teman, ini tuh kualitasnya nggak bagus banget. Aku juga udah lihat lagi dan suara aku tuh kecil banget. Ya maklum ya teman-teman, namanya juga baru pertama mulai nge-YouTube, agak-agak grogi kamera gimana gitu. Terus juga walaupun aku sendirian, aku tuh malu mau ngomong kenceng-kenceng kayak gini gitu loh. Jadi ya udah maafin aku aja, oke? For your information, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu kalian, dokumen-dokumen ini adalah dokumen yang aku dapatkan. Informasi dokumen ini itu tahun 2009 di saat aku mau menikah di tahun 2009. Terus teman-teman, aku ini menikahnya di catatan sipil dan di gereja. Jadi gereja aku itu jadi gereja aku tuh punya link sama catatan sipil. Jadi aku harus menikah secara catatan sipil dulu, baru menikah pemberkatan gitu ya teman-teman. Jadi semua dilakukan di hari yang sama dan di hari yang sama. Mau ngomong apa sih? Langsung aja kita ke topiknya. Dokumen apa aja yang WN Rumania butuhkan untuk menikahi WN Indonesia di Indonesia? Oke. Yang pertama itu ada foto berdampingan 4x6 ya kalian. Aku nggak tahu ini, katanya sih bisa pilih sendiri backgroundnya mau biru atau merah. Cuman aku ngikutin kayak KTP aja. Waktu itu aku nikahnya di tanggal ganjil, jadi aku belakangnya backgroundnya merah gitu guys. Aku saranin kalian untuk cetak foto kalian itu sebanyak mungkin kayak 10-15 lembar, karena kalau untuk catatan sipil itu kayaknya diminta 6 lembar, terus kalau misalkan di gereja itu sekitaran 4 atau 5 lembar. Jadi foto cetak aja sebanyak mungkin dan fotonya di studio ya teman-teman biar bagus. Yang kedua itu ada KTP sama ID kalian. Jadi KTP dan ID pasangannya. Kayaknya kalian udah ngerti kalau misalnya aku bilang KTP dan ID. Terus yang ketiga ada kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini teman-teman cuma untuk WNI aja, karena untuk perbulean kayaknya nggak ada tuh yang namanya kartu keluarga. Tapi kalau misalkan bule negara lain ada kartu keluarga itu lebih bagus, jadi kalian bisa lampirin, oke? Terus yang keempat ada akta kelahiran kalian berdua. Terus yang selanjutnya yang kelima itu ada surat baptis kalian berdua gitu ya teman-teman, gak satu aja. Nanti aku kasih tahu kalau misalkan ini enggak, ini iya, kayak gitu. Terus yang keenam itu ada surat pengakuan iman atau surat CD kalau buat yang Kristen.
ini cukup WNI aja karena di gereja-gereja di sini nggak ada pengakuan iman juga. Jadi Kosmin nggak ngelampirin waktu itu. Nah, yang ketujuh itu surat keterangan belum menikah. Kalau kita WNI kan kita ngambilnya, kita bikin di kelurahan atau ke RT RW setempat dulu baru ke kelurahan, dan kita sekalian dapat yang N1 sampai N4 itu. Berlaku juga untuk bule. Berlaku juga untuk pasangan kalian. Ini bukan CNA yang kita ambil dari embassy ya teman-teman. Ini benar sama surat keterangan belum menikah. Kosmin juga ada surat keterangan belum menikahnya. Nanti aku lampirin, semoga ada, masih ada. Kalian datang, kasih tahu pasangan kalian untuk datang ke tempat instansi terkait yang ngurusin ID, KTP lagi, yang ngurusin ID, terus yang ngurusin pernikahan itulah, kayak sama aja kayak catatan sipil. Nah, di situ nanti mereka akan memberikan keterangan kalau misalkan pasangan kamu belum pernah ada pernikahan di negaranya. Itu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya itu ada N1 sampai N4 yang tadi aku bilang. Ini berlaku cuman untuk WNI-nya aja. Kalau misalkan WNA cukup dengan surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan dari instansi terkait di negaranya, bukan dari embassy. Terus yang selanjutnya ada KTP saksi, itu dua orang yang harus kalian kasih untuk catatan sipil. Nah, selanjutnya itu yang dibutuhkan adalah paspor pasangan kalian yang harus dilampirkan. Selanjutnya adalah visa. Waktu itu kalau untuk visa aku nyusul karena Kosmin nggak bikin visa dari Rumania, jadi Kosmin itu ambil visa kedatangan kayak gitu. Padahal sebenarnya Kosmin itu bisa datang ke kedutaan Indonesia di Rumania untuk bikin visa 30 hari, kedatangan selama 30 hari, karena waktu itu Kosmin cuma 1 bulan di Indonesia selama kita nikah. Dan jadinya kita nyusul, yang ini boleh untuk disusul kok teman-teman. Selanjutnya ini yang baru aku bilangin, CNI dari embassy. Ini pasangan kalian harus datang sendiri. Aku nggak tahu kenapa embassy Rumania itu nggak pernah terima yang namanya kayak agensi atau apapun yang berurusan bukan sama orangnya. Jadi waktu itu aku yang mau minta aja itu nggak dikasih, harus Kosmin sendiri yang datang ke embassy untuk minta CNI. Jadi Kosmin waktu itu email ke embassy kapan dia datang, kapan dia mau bikin CNI tersebut. Jadi Kosmin datang hari ini datang, hari ini juga kita langsung ke embassy karena ini surat harus segera dikasih. Ini juga aku susul karena emang kondisinya nggak bisa diwakilkan siapa-siapa dan Kosminnya juga udah di Rumania, dan untungnya puji Tuhan banget pihak gereja dan pihak capil mengerti. Jadi aku yang poin-poin kayak visa Siena itu aku kasihnya menyusul 2 minggu sebelum menikah. Itu aja dokumen yang dibutuhkan untuk menikah, tapi semua dokumen ini yang diperlukan untuk menikah harus ditranslate ke bahasa Indonesia untuk pasangan kalian ya. Nggak usah kita nggak perlu karena kita udah bahasa Indonesia. Jadi harus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Caranya gimana? Kalian dokumen tersebut kalian bawa asli dan kopinya untuk ke embassy dan Kementerian Luar Negeri, terus kayak catatan sipil, itu semua teman-teman asli dan fotokopinya harus ditranslate. Segini aja teman-teman yang bisa aku share ke kalian. Aku mohon maaf banget kalau aku ngomongnya kecepatan atau belibet atau bagaimanapun ya. Tapi ini tulus dari dalam hati aku untuk bantu kalian, untuk kasih informasi ke kalian sedetail mungkin yang aku tahu. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung DM aku di IG. Jadi aku pasti bales, santai aja gitu ya, karena kita punya kesibukan masing-masing. Aku minta maaf banget kalau misalnya aku balasnya lama, tapi aku pasti balas. Jadi kalian harus
santai dan tenang ya teman-teman. Buat kalian yang udah nonton aku dari lama banget, aku cinta kalian banget, ya ampun. Aku lihat subscriber aku tetap naik walaupun aku jarang banget foto upload. Aku minta maaf banget. Aku akan mengupload sebisa mungkin semampu aku karena aku punya kesibukan juga. Dan juga teman-teman yang baru follow aku atau subscribe aku, terima kasih. Selamat datang di dunia saya. Oke, terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa di like and di komen. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang. See you next time. Bye.